Hai, ketemu lagi dengan Rahandika. Di sini kita akan berbagi tentang bagaimana caranya menyablon dengan bahan polyblend. Nah, akan kita sablon seperti ini ya. Tapi sebelum itu, kita jangan lupa please like, share, subscribe, loncengnya dibunyikan ya, biar tahu video-video terbaru dari kita. Nah, oke, cekidot, kita lanjut ke berikutnya. Oke teman-teman, kita di sini kita akan buka aplikasi CorelDRAW dulu ya. Nah, di sini kita akan membuat filmnya atau garis cutting. Yang pertama kita akan buat file yang berbentuk vektor. Nah, di sini kita buka new dokumen. Kita klik oke, kita berdiri aja ya. Kita klik oke. Oke, di sini kita akan membuat filmnya yang akan kita sablon. Kita cari dulu filenya yang akan kita rubah file vektor jadi file CorelDRAW. Nah, di sini kita akan merubah filenya biar lebih kontras dan mudah untuk membuat garis cuttingan. Nah, ini kita buka di sini, kita drag saja. Nah, kita rubah untuk cara rubah file vektor ke file CDR atau CorelDRAW. Kita tinggal buka outline. Nah, klik logo. Yap, kita klik aja. Nah, tunggu sejenak. Nanti file ini akan kita ubah ya, akan berubah jadi, nah ini sudah jadi file CorelDRAW. Kita klik OK aja langsung ya. Nah, kita coba tarik pisahkan dulu file yang hasil convert sama file yang ori tadi. Nah, ini file orinya ya, kita hapus dulu. Nah, kita ambil file yang kita convert jadi file CDR, kita ungroup. Nah, kita akan pisahkan backgroundnya. Nah, akan kita hapus. Jadi kita di sini akan sekaligus merubah jadi file PNG yang tidak ada background layarnya ya. Nah, ini akan kita satukan dulu ya dengan combine. Nah, di sini kita akan rubah warnanya biar lebih kontras, itu hitam ya. Nah, hitam. Oke. Jadi nanti kita ini akan buat film atau bahan cuttingan nanti di mesin cuttingnya. Nah, setelah itu kita ekspor biar jadi PNG atau PNG, ekspor. Nah, ini kita kasih nama bebas ya, namanya silakan terserah teman-teman semua. Nah, kita di sini pilihnya file PNG ya, file PNG formatnya ya, biar backgroundnya nggak ada. Kita ekspor. Oke, kita tunggu. Nah, ini nanti filenya nggak ada untuk belakangnya. Nah, oke, kita lanjut, kita minimize, dan berikutnya kita buka aplikasi cuttingnya. Kita di sini pakai Silhouette Studio ya, karena kita mesin cuttingnya pakai mesin cutting Silhouette Portrait ya, yang ukuran A4 aja. Nah, kita langsung buka nih ya, kita buka aja untuk file yang tadi kita convert ya, yang akan mau kita bikin cuttingan. Nah, ini dia. Oke, kita tarik drag aja langsung ke lokasi. Oke, di sini ya. Oke, kita perkecilkan dulu biar mudah terlihat. Nah, ini dia ya. Berikutnya ikuti ya tombol-tombolnya nih ya. Oke, di sini ada tombol-tombolnya nih ya. Oke, di sini ikuti. Oke, select area. Oke, kita blok ya, kan kita cutting, bikin garis cuttingan nih ya. Nah, kita pilih di sini trace ya, kita klik trace-nya. Oke, nah ini garis cuttingan kita sudah jadi. Kita pisahkan file yang vektornya. Nah, ini akan kita buang, yang kita ambil cuman file itunya aja, kita delete dulu ya. Nah, yang kita ambil yaitu file cuttingnya aja, garis cuttingnya. Nah, di sini. Oke, ya. Kita pindah di sini. Ya. Nah, kan tadi kan ada kata-kata di atasnya untuk sablonannya, jadi kita bikin kata-katanya dulu. Ya, di sini kita ada pesanan 4 piece baju sih, atau 4 piece kaos. Ya. Oke, di sini kita ketik dulu untuk nama yang mau kita sablonnya. Kita ketik,
Oke, kita luruskan dulu biar full. Oke, seperti ini. Kita ukurannya sesuaikan ya. Kita bold aja. Kita pakai Arial yang standar deh. Arial yang huruf standar. Kita biar tebelin kita pakai bold. Oke, kita luruskan lagi, tarik untuk menyesuaikan ukurannya. Ini kita untuk ukurannya mau kita panjangin nih sepanjang ukuran A4 ya. Nah, kita putar dulu nih. Oke. Itu di sini kita sesuaikan ya, kita sesuaikan ukurannya. Ya, kita sesuaikan harus masuk ukuran di A4 ini ya. Kita paskan. Oke, kita paskan. Nah, sini kita tarik boleh. Nah, kita ini akan kita buat jadi 4 ya, jadi 4 tulisan. Nah, ini kita sisakan dulu di sini ya. Jadi kita bikin hurufnya dulu biar sekaligus nanti kontennya. Nah, kita copy ya, kita copy, kita paste. Kita paste. Oke. Kita bikin 4 tulisan. Karena kita mau nyablon ada 4 piece kaos ya. Nah, kita paste satu lagi. Oke, kita paste satu lagi ya. Nah, jadi 4 untuk huruf atasnya. Sedangkan di bawahnya kan ada lagi nih, mau kita bikin lagi untuk huruf bawahnya ya. Kita klik fontnya, kita tulis lagi di sini. Mungkin untuk huruf bawahnya agak kecil, agak pendek. Ini kita sesuaikan dengan pesanan aja, tulisannya DS ya, seperti ini. Oke, kita seperti biasa kita pakai Arial huruf standar ya, kita bold, kita tebalkan ya, kita sesuaikan, kita tarik. Oke, kita tarik. Nah, kita copy paste lagi sampai 4 piece ya. Ya, kita buat sampai 4 piece. Nah, kita sesuaikan nih hurufnya. Kita kalau bisa biar muat nih, 1 lembar biar muat. Kita sesuaikan aja ya. Oke, kita sesuaikan, kita copy, kita paste lagi. Iya, di sini ya. Oke, kita sudah buat. Kita rapikan lagi ya untuk di cuttingnya. Oke, kita rapikan lagi. Kita sesuaikan, kita bagi jarak-jaraknya nih biar jangan terlalu mepet ya, seperti ini. Nah, ini kita udah siap cutting nih. Nanti kita 1 lembar A4 kita cutting khusus untuk huruf saja ya. Ya, seperti ini. Jadi nanti kita pisahkan nih untuk hurufnya. Oke, sekarang kita buat lagi untuk, nah ini gambar padinya. Kita buat lagi peg barunya. Kita buat lagi, kita copy ya, kita cut aja, kita mau pindahkan. Oops. Oke, kita cut. Oke, kita pindahkan di peg 2 atau di lembaran kedua nih. Oke, kita pindahkan di sini. Nah, kita bikin 4 lagi. Kita copy paste lagi. Oke, kita copy paste lagi ya, kita copy paste aja langsung 2 nih. Nah, copy paste lagi ya di sini. Oke deh. Yap. Nah, seperti ini ya, kita buat 4 ini ya. Jadi tulisannya juga 4 dan gambarnya juga 4 karena untuk 4 piece kaos. Oke. Nah, kita berikutnya kita akan langsung menuju ke cutting ya. Nah, masuk ke send. Oke,
Oke, terbuka. Kita masuk ke sini, di sini kita sesuaikan dengan bahan yang kita mau pakai. Nah, ini kita kan pakai polyflex. Nah, kita buka nih untuk cutting polyflex itu yang biasa kita pakai ya, yang pakai head transfer socket ya di sini ya. Ini aja sih yang kita rubah, jadi yang lainnya nggak dirubah. Nah, di sini masih navigable, kita hidupkan dulu ya, kita hidupkan dulu mesin cuttingnya. Oke, kita hidupkan dulu mesin cuttingnya biar connect dulu. Oke, kita lihat ini bahan-bahannya. Nanti kita ambil di sini, kita mau pakai bahan yang kuning sesuai permintaan ya. Kita mau pakai bahan yang warna kuning polyplexnya seperti ini. Nah, ini kita lembaran ya, kita masih lembaran, masih panjang. Jadi kita potong dulu ya, harus sesuai dengan ukuran. Kita di sini pakai potret di sini pakainya mesin cuttingnya maksimal cuma 4 ya, cuma 4. Nah, kita potong sesuai ukuran dengan ukuran A4 ya. Ini udah pas, kayaknya udah pas ukuran A4. Nah, udah pas, kita tinggal panjangnya aja. Nah, kalau panjangnya kita lakukan sesuai dengan A3 ya, itu panjangnya. Oke, kita potong dulu ya dengan ukuran 4. Oke, sudah. Setelah itu kita nanti pakai ini ya, untuk pengaman mesin cutting kita pakai tatakan dari bawaan potretnya, siluet potretnya ada ya seperti ini ya, yang sudah ada lemnya, dan ketika kita pasang di sini dia akan nempel. Nah, untuk siluet ya. Oke, kita pasang nih. Jadi kita di sini untuk ujungnya kita paskan ke ujung ya. Kita paskan ke ujung masangnya, karena nanti kita cuttingnya dari awal untuk meng-cutting polyplexi. Nah, kita paskan dulu ukurannya. Nah, ini kayaknya udah nggak nempel ini untuk atasnya. Oke, bawahnya masih nempel. Kita tempelkan dulu biar nanti hasilnya lurus ya, seperti ini. Nah, ini nih kayaknya kurang nempel ya, jadi kita akan pakai alat bantu, pakai lakban biar kita nempel. Kita pakai lakban ini, kita dulu dikit ujungnya aja ya, ujungnya aja kita tempel biar melekat ya. Dua sisi aja, kiri kanan aja, untuk patokan ketika kita dimasukkan ke mesin cutting kita. Oke, kita sudah tempel ya, sudah tempel. Nah, seperti ini ya, jadi kita tinggal masukkan ke mesin cutting. Oke, nah seperti ini ya teman-teman, kita masukkan ke mesin cutting ya. Ukurannya kita tengahkan dengan jarak yang ada roller putih ya, roller putih warnanya harus sama sisi. Nah, harus sama sisi, kita masukkan, kita pencet ini ya untuk masukkan. Oke, setelah itu, nah di sini kan udah ready nih, udah ready. Kita tinggal klik send ya, klik send. Nah, kita pakainya yang send mirror, jangan send as ya, send mirror, karena kita pakainya kan untuk polyplexi itu sebaliknya yang kita pakai ya. Nanti akan berbalik gitu kan untuk hasilnya. Oke, posisi meng-cutting ya, sekarang sedang meng-cutting. Oke, seperti ini ya teman-teman, kita tunggu sampai dengan selesai untuk cuttingannya. Oke, sembari nunggu cuttingan kita selesai, kita hidupkan dulu mesin pressnya, mesin press untuk mempres polyplexnya. Kita colokin dulu di sini ya. Kita colokin dulu, oke. Nah, kita hidupkan tombolnya, mana ini?
belah sini ya, belah sini ya. Di sini kita hidupkan tombolnya. Nah, oke, sudah hidup. Nah, di sini ada pengaturan suhunya untuk polyplek. Nah, di sini kita pakai ukurannya ya. Kita setting di sini ukurannya untuk polyplek itu, kita masuk ke setting ya. Untuk waktu ya. Untuk panasnya suhu panas ya, suhu panas 155 kita pakainya di sini. Untuk suhu panas kita 155 untuk polyplek di sini, dan untuk detiknya, secondnya kita pakai 15 detik untuk waktu mengepres ya. Nah, seperti ini kita setting ya, 155 15. Oke, nah kita tunggu sampai dengan sesuai yang kita tentukan tadi, sampai berwarna hijau ya. Oke teman-teman, nah kita sudah siap untuk mesin pemanasnya atau mesin presnya. Nah, di sini juga ada alat bantu nih, kita pakai lampu. Nah, biar lebih kelihatan ketika kita mau sablon ya, ketika mau sablon kita pakai lampu, jadi biar lebih tepat ukurannya ya teman-teman ya. Oke, di sini kita sudah cutting yang hurufnya, kita cutting untuk yang padenya ya. Jadi kita cutting dengan padenya, kita lakukan proses seperti tadi, sama saja prosesnya ya. Oke, dan ingat di sini pas waktu kita mau cutting, desainnya itu kita sendnya ke mirror ya. Nih, kita desainnya ke mirror ya, jangan send as. Jadi kita sistemnya terbalik untuk bahan polyplek. Nah, ini hasil yang sudah di cutting tadi. Nah, tinggal kita bukain yang untuk tengah-tengahnya ini. Di sini kita pakai manual aja sih, soalnya gampang sih, gampang ini. Jadi kita bukain satu-satu ya, sampai dengan selesai ya. Ini seperti ini teman-teman. Oke ya, kita bukain lubang-lubang ini nih ya, biar terlihat. Ini kan kita berbalik ya, kenapa tadi kita send mirror. Nah itu, jadi kita nanti posisinya dibalik untuk sablonnya seperti ini teman-teman ya. Kita potong satu-satu ya, kita sesuaikan, karena untuk satu huruf satu, nah ada yang kita tadi bikin satu baris dua huruf atau dua kalimat. Nah kita potong-potong, kita persiapkan dulu. Oke, kita potongin seperti ini. Ya teman-teman, untuk polyplek kita sudah siap digunakan ya. Oke, kita menuju ke penyablonan. Nah di sini sudah ada kaosnya nih, kaos polosnya untuk pesanannya, dan ini mesin presnya sudah mencapai suhu yang ditentukan ya, 155. Oh, bukan warna hijau ternyata kalau sudah mencapai ini, warnanya tetap warna merah tapi berkedip. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Di sini kita sablon. Nah kita masukkan kaos yang mau kita sablon ya, kaos yang mau kita sablon. Oke, kita bersihkan dulu. Nah, di sini kita yang mau kita sablon itu bagian belakangnya, ya. Jangan sampai salah nih. Oke, kita bagian belakangnya kita lurusin dulu, ukurannya kita sesuaikan biar posisinya pas di tengah-tengah pas waktu kita sablon ya teman-teman ya. Sebelum kita sablon, kita panaskan dulu, kita press dulu 5 detik maksudnya. Oke, nah kita sudah panas, sudah ngepres nih. Nah tinggal kita masukkan, nah ini tadi polyplek yang kita cutting tadi itu ya. Nah kita sesuaikan ukurannya biar pas. Nah ini teman-teman ya. Seperti ini teman-teman, terus kita pasang lagi bagian bawahnya. Ini bagian bawahnya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, kita ukur biar lurus, yap, seperti ini.
lurus biar hasilnya bagus. Press sampai dengan 15 detik ya, tadi itu waktu yang telah ditentukan itu ya, 15 detik. Oke, 15 detik, 15 detik. Oke, 15. Oke, kita buka mesin pressnya, hasilnya seperti apa? Yap, seperti ini. Nah teman-teman, sebelum kita membuka lapisan ini diusahakan harus dingin ya, jangan masih panas sudah dicabut. Nah, kita cabut. Oke, kita cabut. Ini dalam udah posisi keadaan udah dingin ya, udah adem. Nah seperti ini. Kita buka pelan-pelan ya, sampai dengan semuanya kita buka ya. Di sini kita percepat videonya. Nah hasilnya seperti ini teman-teman ya, hasilnya seperti ini. Nanti kita ada finishing ya, finishingnya itu kita press ulang biar lebih mantap hasilnya, biar lebih mantap hasilnya teman-teman. Kita finishingnya press ulang dengan menggunakan kain anti panas ya di atasnya atau teflon. Oke teman-teman, kita finishing nih ya, kita press ulang. Jadi kita di sini ngepresnya sampai dengan 2 kali ngepres biar hasilnya bagus ya. Kita press lagi teman-teman ya, kita finishing biar hasilnya oke. Oke, kita paskan dulu ya, kita paskan dulu di sini ya teman-teman, seperti ini ya. Oke, kita luruskan dulu, jangan kok ya teman-teman. Kita pakai teflon atasnya, kita atas pakai teflon untuk finishing. Kita press lagi. Nah setelah press 2 kali dan untuk sablon sudah bisa digunakan. Nah di sini enaknya itu polypack kita tidak mesti nunggu kering pakai panas ya, pakai panas terik matahari, tapi langsung bisa dipakai. Oke, itu udah selesai. Kita lihat hasilnya ya teman-teman. Di sini kita lihat hasilnya seperti apa ketika sudah hasil finishing ya, hasil finishing. Oke ya, kita buka teman-teman. Nah ini dia hasilnya, terlihat lebih mengkilap ya, dan terlihat lebih mantap dan lebih menempel di baju. Nah efek mengkilap ini dihasilkan dari teflon yang kita pakai ya, tergantung teflon yang kita pakai karena teflon bervariasi ya. Nah ini hasilnya teman-teman ya, hasilnya seperti ini, jadi sangat luar biasa pokoknya. Nah di sini kita bisa hasilkan dari untuk usaha sablon polypack sangat lumayan ya. Jadi kita tidak terlalu rumit untuk prosesnya, namun hasilnya maksimal. Dan untuk kelebihan polypack itu kita bisa sablon satuan, jadi kita nggak mesti pakai minimum order ya. Oke teman-teman, itu aja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Nah itu aja tutorial dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.